tiap hari datang ke kebun? Ya, Iya. Kenapa Ibu masih datang ke kebun? itu aku akan. Aku belanja awak, nggak belanja. Nagari Lubuk Aling-Aling Tengah menjadi salah satu desa tertinggal yang lokasinya di ujung Kabupaten Solok Selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Desa ini berdampingan dengan aliran sungai Batanghari yang menjadi tumpuan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Di sini warga masih mengandalkan perahu kayu untuk dijadikan sarana keluar masuk desa, sebab akses jalan yang ada tidak memadai. Minimnya infrastruktur di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah membuat warga sehari-harinya menelusuri Sungai Batanghari. Dan tim Indonesiaku kali ini mengikuti bagaimana warga dapat bertahan hidup di pelosok selatan Kabupaten Solok Selatan. Selamat datang di Indonesiaku. Nah, sekarang saya bersama beberapa warga dan juga perangkat desa Lubuk Ulang Aling ingin berangkat dari desa Sinue dan kita harus menaiki timpe seperti ini, lalu menempuh jarak sekitar 2,5 jam melalui sungai. Perjalanan saya bersama para perangkat desa menuju kantor mereka di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, bagai sebuah ekspedisi untuk menjajaki karya wisata susur sungai. Namun sungguh miris, inilah potret realita yang sehari-hari dihadapi warga untuk mencapai Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Desa Sinue menjadi lokasi kami memulai perjalanan menggunakan timpe atau perahu kayu. Waktu tempuh yang seharusnya bisa terlampaui hanya dengan 1 jam perjalanan dapat mengular hingga 2,5 jam. Hal ini diakibatkan kondisi jalur darat yang sangat buruk sehingga jika melewati sungai harus melawan derasnya arus. Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh perjalanan dengan timpe juga sangat mahal. 1 kali perjalanan sewa perahu berkisar Rp800.000 untuk kapasitas 10 orang. Dengan nominal tersebut kami tidak memakai satupun alat keselamatan, hanya mengandalkan saling menjaga keseimbangan agar tidak tergelincir saat derasnya arus melanda. Ketika hampir tiba di desa, saya disuguhkan pemandangan aktivitas pengerukan pasir di pinggir sungai. Rupanya, kegiatan dengan alat berat ekskavator itu merupakan upaya pencarian emas yang sudah lama menetap di Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah. Bukan milik perseroan, melainkan oknum peroranganlah yang mengendalikan aktivitas pengerukan emas tersebut. Hal serupa juga dilakukan warga setempat yang ternyata telah menjadi mata pencarian mereka selama puluhan tahun. Tidak dengan alat berat, namun hanya berbekal alat sederhana, yakni melakukan cara tradisional dulang. Aktivitas mendulang emas dimulai pada pagi hingga sore hari di tepian Sungai Batanghari. Ardianti menjadi salah seorang warga yang menggantungkan hidup dengan mendulang emas sejak dirinya berusia 15 tahun. Upah yang didapat amatlah kecil jika dibandingkan dengan penambang emas menggunakan alat berat. Dalam 1 hari penuh, penghasilannya tak menentu. Jika sedang beruntung, wanita parubaya ini bisa meraup 10 mm emas
Namun belakangan ini hanya mendapat kurang dari 1 mm emas yang setara dengan nilai di bawah Rp10.000. Kalau dalam sehari biasanya dapat berapa, Bu? Biasanya dapat sabunci, 2 bunci, ada 6 mili. 1 mili. Satu Saya. bunci itu berapa mili, Bu? Kurang 100 bunci 10 mili. 10 mili. Iya. Itu kalau dijual biasanya berapa, Bu, Ibu dapatnya? Kalau dijual kadang dapat 50, kadang dapat 70. Itu dapatnya dalam sehari. Dalam sehari. Iya. Sepadan nggak sih, Bu, sama upaya Ibu nih? Kita harus ke sini, ke sungai, setimpal. Enggak setimpalan lah, Bu. Jadi di barang yang dibeli tak setimpalan, di tanah gua awak tak setimpalan, di pasok keadaan anak sekolah, awak nak makan. Ibu selama ini pernah nggak sih dapat bantuan gitu dari Enggak. pemerintah? Pemerintah paling dekat aja, Enggak ada. kabupaten. Enggak Nggak pernah. Bu. Ibu kepengennya apa, Bu? Harapan Ibu apa, Bu? Kalau misalkan pemerintah dengar. Harapan Ibu itu ini, Bu. Pak Presiden tuh minta kami nyurus kami indah lemah. Kok jalan nyeloan, kok barang nyumuan indah itu. Jadi kalau pengen begini kok Bu taniayo kami, Bu. Aku dak taniayo Bu dak anak sekolah cilai. Barang muah maha. Anak jalan buruk nang kami tuh. Tak ada pilihan lain, hanya bergantung pada sungai sebagai sumber penghasilannya. Akses jalan dengan kondisi buruk membuat kegiatan warga terbatas dan serba terisolir di hilir Sungai Batanghari. Pengerukan pasir menggunakan alat seadanya, bahkan terkadang digali dengan jari jemari, membuat temuan emas semakin sulit digapai. Terkadang ibu-ibu ini harus bergeser dari tepian sungai ke arah tengah dengan harapan menemukan emas dari pasir yang berada di dalam air. Nah, ini proses mendulang emas di pinggir sungai, tapi untuk dapat pasir yang kemungkinan besar ada emasnya, kita harus semakin ke arah dalam. Usai mendulang emas, kami bergegas kembali ke pemukiman untuk mendatangi pengepul. Hari ini menjadi hari yang kurang beruntung bagi Ardianti bersama para tetangganya. Waktu yang dihabiskan seharian penuh di tepian sungai hanya menghasilkan 0,01 mm emas atau setara Rp7.000. Sungguh miris. Hal yang dilakukan warga semata-mata untuk bertahan hidup di tengah kondisi serba terbatas. Hal ini tentu berbeda dengan para penambang emas yang pada hierarkinya kegiatan mengeruk tanah hingga menciptakan lubang menganga dapat merusak ekosistem sungai. Namun hingga kini belum ada regulasi yang tegas terkait aktivitas penambangan emas di daerah aliran sungai. Awalnya masyarakat kita itu pertama dari nenek moyang, itu kehidupannya, Pak. Yang tidak bisa kita roba gitu. Hari ini penambang itu izinnya kan dari provinsi, Pak. Dari provinsi kami sebagai pengawasan dari istilahnya kewenangan diskresi yang diberikan ke kabupatennya tidak ada ya. Bagaimana regulasi ini kita bisa hidup. Nah, salah satunya bagaimana dia menghentikan kehidupan itu, kita harus membangun infrastruktur dan juga di dalam hasil bumi dia kita harus memfasilitasi.